Kena laptopnya nggak? Aduh. Pak, aku mana? Lu kamera lu ngadep ke sini. Gua pakai kamera ini aja deh. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Kemarin sampai mana kita ya? Kayak gue nerusin video yang pertama kemarin, video Remukin Ubuntu ya, Remukin Ubuntu 20.04. Kemarin sampai mana ya, instalasi ya? Nah sekarang mungkin gue hari ini, Mbak jangan lewat-lewat dong, karena gue lagi syuting. Jadi hari ini gue jadi lupa ada lu kemarin gue step-step itu ya, step-step install update setelah instalasi, install driver dan segala macam. Mungkin sih semuanya sama ya, sama kayak kita install Windows. Kita tinggal pakai aja lah, tinggal klik. Cuman mungkin ada beberapa yang mesti gue tambahin nih, terutama yang terkait sama sharing network sama install printer. Sharing network sama install printer, termasuk untuk yang play on Linux. Kayaknya gue perlu nambahin dikit, soalnya dia ada settingan kalau untuk play on Linux sama driver printer ya. Driver printer itu dia beda. Jadi biasanya kalau kita printer tuh kan dikasih beli printer tuh kan dikasih CD tuh. Cuman CD-nya kalau lo pakai Linux lo nggak bakal bisa pakai karena dia pastinya buat Mac ataupun Windows gitu. Jadi lo mesti download supaya bisa dipakai. Cara installnya sih sama kayak regulasi kita install extension Linux kayak dep, kayak .sh begitu. Jadi coba kita lihat di sini ya. Nanti gue mungkin mau share settingan play on Linux, terus join network Windows, pakai sambanya, terus sama install printer. Oke, kita lihat videonya. Oke. Apa? Buka play on Linux. Nggak apa-apa lagi ngisi suara. Buka play on Linux, run. Ini sebenarnya juga agak lama sih ya, cuman ini gue skip aja lah biar cepet, jadi biar nggak bosen aja. Cukup dia database-nya sih sudah ada untuk beberapa populer software di Windows, dia udah ada, tinggal kita nanti coba jalanin sesuai keinginan kita install. Cuman buat teman-teman, pesan gue, play on Linux itu dia membuat virtual mesin sendiri, virtual kayak semacam virtual box begitu untuk Windows di Linux. Jadi dia kemampuannya tidak sama seperti kalau kita install software itu di OS Windows gitu. Jadi tidak sempurna lah. Pasti ada bug-bugnya yang sama kayak kita install software yang bajakan gitu. Install seperti biasa aja. Nah ini ada komen dia minta install Winbind, kalau enggak Samba. Nah kita mesti install Winbind dulu nih. Install Winbind lewat terminal. Pusatnya Linux itu terminal di Ubuntu ya, di seluruh Ubuntu ya. Gue belum pernah nyoba di seluruh yang lain, nah mungkin next time aja juga nyoba di seluruh yang lain. Kalau teman-teman nggak apal ini, bisa langsung ketik Winbind, nanti biasanya dia akan muncul tuh komen lainnya tuh harus follow di mana. Kita install Winbind, install Winbind. Ini Mac kayaknya gue mesti audio mesti di-isolate dulu. Ini harus di susah nih. Ini sengaja nggak gue skip karena
penginstallan band ini nanti kan gue sekarang mau ngecek Samba. Nah kalau udah selesai kan, kita coba cek Samba kita udah ada atau belum. Caranya update dulu, sebelum itu update dulu, update. Nah ini kita cek Samba, ketik aja Samba. Kalau kita memang sudah instalasi Samba, dia akan muncul versionnya. Ketika Samba itu biasanya sudah ada Samba version scan. Oke, kita ulang lagi file Linux-nya, open lagi dari home, dari dash. Oke, gue gedein aja kali ya. Sama ngulang step yang pertama tadi, kita tes saya install Windows dia akan lancar apa enggak. Tes ulang lagi. Ini Play on Linux interface. Buat teman-teman yang install, sebisa mungkin pilih yang non all activation ya, activation, karena dia masih trial, debugnya masih banyak. Nah sampai step ini mungkin perlu gue tambahin, Linux tidak mengenal extension NTFS. Jadi kalau kita biasanya, kalau gue nggak pernah pakai Mac, terus terang gue pakai Windows, biasanya gue selalu ada secondary drive. Nah yang extensionnya kan NTS, kalau enggak FAT32 ya, NTS lah yang paling sering defaultnya. Itu dia nggak bisa kebaca. Jadi sebisa mungkin kalau lu menyimpan software Windows di D, kalau mau menginstal di Play on Linux, pindahin ke home, karena Linux hanya mengakomodir folder home-nya dia. Bisa di mount, caranya ada lagi. Mungkin nantilah kalau ada waktu saya coba mount drive NTFS ke medianya Linux. Linux itu aja membaca home. Nah di sini kita lihat Wine. Instalasi Wine ini sengaja gue skip untuk Wine Gecko sama Wine Mono supaya nggak bosenin videonya, biar cepat aja pada poin-poin pentingnya aja. Wine itu basis dari program Play Linux. Play Linux itu terusan dari Wine. Dasar aslinya dulu untuk penginstalan software berextension XC atau MSC punyanya Microsoft itu pakai Wine. Tanpa Play Linux pun bisa, hanya dengan Wine pun bisa. Cuman Wine nggak akan bisa jalan. Wine tanpa Play Linux bisa, cuman Play Linux tanpa Wine nggak akan bisa. Oke, installation progress. Mungkin gue skip aja ya supaya cepat. Nah ini gue skip. Nah di sini nanti dia akan menginstal add-in pendukungnya si Office ini. Biasanya itu buat Windows lah, kayak Frame Network, Front dan segala macam. Nah ini dia. Ini prosesnya saya skip biar cepat aja. Pada poin-poin pentingnya aja. Soalnya nyala. Oke, next. Ini install phone. Oke, ini yang bagian ini belum sempat ke skip sih, tapi ya nggak apa-apa. Kayaknya gue percepat sampai posisi dia udah close. Udah close. Nah ini udah muncul tuh di mesinnya tuh. Nah udah muncul, tinggal klik aja run. Nah kita coba buka, dia udah bisa jalan ya. Oke, sekarang untuk printer sharing. Ya udah tuh. Untuk printer sharing data network, local network Windows. Nah, tinggal buka Explorer, ketik. Paling gampang pakai IP ya. Paling gampang pakai IP. Jadi calling si PC sana. Ini saya udah masuk ke salah satu kliennya PC di local network gue. Jadi udah muncul itu. Kita
kita coba pada komputer yang gue belum connect. Nah, sampai gue pasti pakai IP. Dia pasti akan muncul notice user com service ya, user client com service. Nah kan ya sama, jadi lu harus terregister dulu sebagai client com service di PC yang akan lu konekin database-nya. Ini gue masukin. Connect. Nah, gue udah masuk di PC server gue. Gue coba buka file sharingnya. Ini gue udah bisa copy paste sini. Dari sini gue bisa pindahin ke drive gue bisa pindahin ke sini. Sudah bisa jalan normal lah. Kalau untuk savingnya klik kanan add bookmark. Di situ kan kelihatan tuh punya gue tuh ada beberapa drive yang menjadi klien di lokal network gue. Sekarang untuk printer nih, download dulu drivernya. Usahakan ambil yang extension dep supaya gampang, misalnya dia bisa pakai Ubuntu Software Center. Jangan download driver untuk Windows atau Mac, nggak akan bisa. Mau pakai plugin Linux apa segala macam nggak akan bisa. Tinggal klik kanan aja software installer. Nah, muncul seperti ini. Tinggal install aja, sama kayak install Windows. Ini gue ngomongnya keburu-buru nih, karena videonya gue bikin cepat baru gue isi suara. Ini gue skip aja nih kayak ini, biar cepat nih. Set install. Udah proses install. Nah, kalau udah selesai seperti ini. Oke, tutup semua dulu. Nah, buka printer, dia di setting dia. Nah, ketika dia setting network, alangkah baiknya lu langsung ketik IP si printer yang standalone, itu yang dia punya bawaan network, baik itu LAN maupun WiFi ya. Kan kita bisa setting IP static sama MAC address-nya. Itu lebih mudah kalau kita calling IP. Itu udah ketemu 550. Sebenarnya dari sini sih sudah connect sini dia nih. Nah, untuk internet dulu. Oke, semua tadi connecting. Option. Coba dulu ada apa aja isinya. Nah, di sini sih udah bisa. Ini coba gue tes ngeprint ya. Nah, ini sudah bisa ngeprint nih. Coba gue lihat di menu gue, udah ada. Coba lihat apakah sudah muncul ke dia. Oh, sudah. Sorry, ada internet sedikit. Oke, di sini sih kita udah bisa ngeprint kalau udah posisi begini. Nah, sekarang kita coba untuk yang printer sharing yang numpang di PC ya. Mungkin nah kita download drivernya dulu. Drivernya kita download dulu, kembali lagi. Kalau bisa cari yang Assassin Debian, karena kita punya gede di core.
Dan pastikan drivernya untuk Linux, bukan untuk Windows atau Mac. Karena orang kanggo kalau untuk Mac sama Windows mau dijungkit balik juga akan bisa. Gue pilih yang gap ya. Coba kita buka dulu. Kita buka dulu. Apakah dia sudah extension depth? Ekstrak. Wah, dia extensionnya .sh. Jadi lu mesti, gue nggak akan bisa pakai software installer. Lu harus panggil si extension sh itu lewat terminal. Nah, sebisa mungkin ganti foldernya dengan nama sederhana ya, karena kita mau calling lewat terminal nih. Kalau namanya terlalu rumit, karena kan folder not found. Kalau dulu pernah mainan DOS, seharusnya udah kebiasa lah dengan command line terminalnya Linux nih. Jadi ada cd titik sekian, cd slash sekian, bla 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 segala macam. cd spasi slash strip itu extension home. Nah, di situ gue tulis extension home. Nah, kalau benar dia muncul begini. Kalau komen kita benar dia akan muncul. Nah, sekarang kita, ini cara install extension sh. Password, komandanya sudo spasi dot slash install sh. Terus mulai install. Jadi gue agak nemuin sedikit masalah nih di tutorial kedua ini untuk instalasi network printer. Cuman kalau untuk yang printer standalone dia IP sukses, yang dia standalone. Cuman untuk printer yang nemplok, kok nemplok sih? Terus ya nempel. Iya. Yang nempel di PC, alias numpang di PC, dia di sharing sama PC-nya, karena mungkin si printernya itu dia tidak punya bawaan networking, entah itu LAN ataupun WiFi. Itu saya menemukan case yang sama ini, saya coba dari siang sih masih belum bisa. Dia sama itunya komennya sama sih, 3 kali client error not possible. Dan gue belum nemuin trik yang bisa ngatasin ini nih. Gue coba browsing, gue coba, cuman belum ketemu. Yang mungkin teman-teman yang punya mungkin teman-teman ada yang bisa di-post di komen. Ya kita sama-sama sharing ilmu lah. Nanti pun kalaupun gue bisa, gue upload di video berikutnya. Minimal dengan video ini teman-teman udah bisa ini ya, bisa pakai Linux di jaringan Windows, bisa ngeprint juga sih, sharing printer. Yang gue maksudnya tuh sharing printer ya, bukan local printer. Kalau local printer malah lebih simple. Kalau sharing printer itu, jadi tahu kan ya sharing printer. Jadi kita ngeprint, kita sebagai klien nih, jadi printernya entah itu stand alone ataupun dia numpang di di komputer yang lain, kita bisa jadi kliennya dia. Hari ini cukup deh, mungkin nanti
next video apa ya? Next video apa, Cil? Ada ide nggak? Apa? Next video. Video Apa gue mesti iniin masukin lo juga ke frame? bisa jadi Pak. Lo jadi apa? Saya jadi ya membantu lah. Sini dong. Masa di sana? Lalu ini saya bilang Ini namanya Uci, anak Depok. Panggilannya Krucil. Dia itu aslinya, gue nggak usah kasih tahu deh. Dia dulunya itu bandar. ditangkap nih dulu bentar lagi. Enggak. Dia orang baik-baik. Dia anak baik-baik. Dia menurut gue anak yang baik lah. Ini kenapa jadi bahas lu sih, Cil? Lu kelamaan masuknya. Yaudah, gue closing dulu deh ya. Sampai jumpa di video